pelayanan prima atau service excellence. Baik, di sini siapa yang mengetahui pelayanan prima itu seperti apa? Kepada teman-teman untuk bicara. Ya baik, kepada teman Osin saya persilakan untuk menjawab pelayanan prima itu seperti apa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya itu pelayanan prima adalah pelayanan yang baik, di mana di sini di industri itu seorang petugas baik petugas pelayanan di FO, di housekeeping maupun di restoran itu memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, mulai dari penampilannya atau groomingnya, terus keramahan dari petugas kepada tamu agar tamu merasa dihormati dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman Osin. Ya, siapa lagi yang ingin menjawab pelayanan prima itu apa? Oke, jadi kesempatan. Kepada Kakak Putri, Pelayanan prima ini sama seperti yang Usin jelaskan pada dasarnya, pelayanan yang diberikan oleh seorang yang bekerja di dunia industri pelayanan terbaik yang diberikan kepada tamu sehingga tamu tersebut merasa puas dan memiliki keinginan untuk kembali ke tempat di mana pelayanan itu berasal. Semacam gini Kak, kalau misalnya kita yang bekerja di dunia hospitality itu di hotel, kita memberikan pelayanan prima supaya itu tamu merasa senang, merasa puas sehingga tamu tersebut bisa kembali lagi ke hotel yang dia kunjungi. Gitu. Terima kasih. Baik, jawaban yang bagus sekali dari Osin dan Kakak Putri. Untuk teman-teman lain ada yang mau menjawab lagi? Saya masih diberikan kesempatan. Oke, untuk teman Ellen silakan menjawab. Baik, terima kasih Claudia atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pelayanan prima menurut pendapat saya ya teman-teman. Jadi pelayanan prima yaitu pelayanan yang bersifat alami atau dari hati, tidak dibuat-buat. Misalnya dari penampilan, cara bicara, dan bagaimana kita melayani orang dengan sungguh hati. Karena pelayanan yang diberikan dari hati akan sangat dirasakan oleh pelanggan sehingga mereka akan merasa puas. Itu saja. Terima kasih. Baik, jawaban yang bagus sekali dari ketiga teman kita, Osin, Kakak Put, dan Ellen. Apakah masih ada yang mau menjawab? Jika tidak, saya akan menyimpulkan jawaban dari kita semua. Oke, saya langsung saja. Pelayanan prima berdasarkan yang sudah dijawab tadi merupakan suatu pelayanan yang dilakukan secara maksimal dan sebaik mungkin oleh seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, dengan melakukan pelayanan prima ini menjadi kunci utama suatu perusahaan dikatakan sukses untuk membuat tamu atau pelanggan untuk terus datang di tempat itu. Nah, pelayanan prima ini juga harus tetap dipelihara, dipupuk, dan ditingkatkan setiap harinya oleh setiap petugas-petugas yang bekerja di suatu tempat. Contoh kecilnya kita ambil hotel saja. Kita yang berkuliah di tempat ini yang belajar tentang hotel, kiranya kelak dapat tetap memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada tamu atau pelanggan yang datang ke tempat kita bekerja. Baik, kita lanjut ke prinsip-prinsip pelayanan prima. Saya akan beri kesempatan lagi kepada teman-teman. Ada yang mengetahui prinsip-prinsip dari pelayanan prima seperti apa? Baik, kepada teman Irwan, silakan dijawab. Jadi prinsip-prinsip dalam pelayanan prima itu ada 3. Yang pertama itu dengan attitude atau sikap, kemudian dilakukan dengan perhatian yang penuh, dan yang terakhir dilakukan dengan action atau tindakan yang cepat dan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Irwan sudah menjawab.
Adapun prinsip-prinsip pelayanan prima itu seperti yang dikatakan teman Irwan itu adalah sikap yang benar, attitude-nya, lalu memberikan perhatian dan melalui tindakan. Contohnya itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Baik, saya coba menjawab. Prinsip-prinsip pelayanan prima itu contohnya, misalnya saya ambil contoh di sebuah hotel. Pada saat tamu datang ke hotel, seorang hostess itu dengan sikapnya yang rapi terus ramah menyambut tamu. Misalnya seperti ini, "Good morning, welcome to El Bajul Restaurant. How may I assist you? Ada yang bisa saya bantu?" Kita tanyakan kepada tamunya apa yang apa yang bisa saya bantu. Terus kita memberikan perhatian kepada tamu. Misalnya kita tahu tamu itu membutuhkan bantuan. Nah, sebelum tamu meminta bantuan kepada kita tanya dulu kepada tamunya, apakah ada yang bisa saya bantu? Meskipun sebelumnya kita tahu bahwa tamu ini pasti akan membutuhkan bantuan kita. Nah, yang ketiga itu tindakan. Misalnya ada request atau permintaan dari tamu, kita layani secepat agar tamu itu merasa dihormati. Itu dari saya. Terima kasih teman Usin untuk jawabannya. Ada lagi yang mau beri apakah masukan usulan contoh pelayanan prima itu seperti apa berdasarkan prinsipnya tadi? Ada 3 tadi. Kalau menurut saya teman-teman, contoh pelayanan prima itu misalnya itu di departemen F&B service. Nah, di situ kita bisa melayani tamu atau memberikan pelayanan kita sesuai standar dari perusahaan tersebut dan pelayanan yang baik kepada tamu, sehingga pada saat tamu berada di suatu restoran tersebut, dia akan merasa nyaman dengan pelayanan kita terhadap dia atau terhadap tamu tersebut. Nah, misalnya dia bisa datang lagi karena dia bisa merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan kepada dia, kepada tamu tersebut. Baik, itu saja dari saya. Tadi teman Gana sudah menjawab contoh dari 3 prinsip tersebut. Ada yang mau menyangga atau memberi tambahan atau masukan lagi mengenai contoh tersebut? Ya, pada Kak Fira Saya ingin menanggapi apa yang telah Liano jawab. Kalau menurut saya apa yang Liano jawab itu sudah benar sekali, tapi itu masuk dalam pengertian pelayanan prima. Tetapi kan yang tadi Klau minta menjelaskan prinsip-prinsip dari pelayanan prima. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama ada attitude atau sikap. Dalam prinsip attitude atau sikap ini ada 3 poin. Yang pertama poin pertama yaitu melayani pelanggan dengan penampilan atau performance yang sopan dan serasi dalam hal penampilan fisik. Jadi dari poin ini, bagaimana kita sebagai seorang karyawan atau pelayan di sebuah contoh jadi restoran misalnya, bagaimana saya sebagai seorang karyawan di restoran memberikan pelayanan yang baik kepada tamu dari prinsip attitude, bagaimana saya memberikan penampilan yang baik yang enak dilihat oleh tamu dan juga pas serasi dengan penampilan fisik saya. Yang poin yang kedua itu melayani pelanggan dengan positif atau positive thinking dan
logis. Kalau menurut saya di poin kedua nih, menurut pengertiannya saya di sini Kak, kalau misalnya Kak ada ini tuh, ada temannya kita yang sudah melayani satu tamu, terus dari temannya kita juga omong, kalau layani tamu hati-hati, dia Kak agak galak sedikit. Tapi kita sebagai karyawan Kak, sebagai teman dia tuh jangan terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh kita teman tadi, karena kita sebagai karyawan tuh punya standar pelayanan tuh, jadi kita tuh harus ikut sesuai standar pelayanan itu. Yang ketiga yaitu melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Kalau di sini, kalau menurut saya nih, bagaimana caranya kita ketika melayani tamu itu sesuai standar juga ya. Misalnya memberikan tamu ke tamu itu dan sopan, dan juga ketika menagih bil ke tamu itu kita juga memberikan bil dan menanyakan bil itu dengan sopan. Dan juga ketika tamu misalnya komplain, kita itu harus mendengarkan dan memberikan feedback ke tamu itu dengan jawaban yang sopan juga. Itu menurut saya kalau dari prinsip attitude-nya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Cafe. Dia punya pengertian sendiri tentang pelayanan prima berdasarkan konsep attitude. Mungkin ada teman-teman lain yang mau memberikan pernyataannya mengenai pelayanan prima berdasarkan konsep attitude. Tadi teman Osi, teman Liano sudah memberikan contoh dari prinsip-prinsip pelayanan prima, seperti sikap yang baik, memberikan perhatian yang baik juga, terus melakukan tindakan tidak cuma dengan kata-kata, tapi kita juga melakukan suatu tindakan. Contohnya misalnya, sambil contoh yang sudah dibuat oleh teman Osin tadi, misalnya ada tamu yang datang ke restoran, sikap yang benar. Pertama attitude, sikap yang benar yang perlu kita perhatikan, yaitu greeting, cara kita memberi salam kepada tamu, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak, Ibu, selamat datang di restoran kami. Terus groomingnya kita tentunya bukan hanya cara kita melayani, tapi grooming juga itu penting. Ini rambut yang rapi, pakaian yang rapi, terus wangi, tidak membuat tamu merasa seperti Tuan, kenapa ini tidak nyaman? Kenapa di ini restoran, kenapa pelayannya tidak rapi atau bau atau bagaimana ya? Seperti itu. Terus memberikan attention atau perhatian. Misalnya tamu bilang, saya ini sudah melakukan reservasi. Ini saya pesan di meja nomor 7 kalau tidak salah kemarin. Ini bilang oleh petugas ini reservasi di ini restoran. Terus kita misalnya pelayan di situ bilang, oh iya Bapak, ini nomor meja Anda tuh nomor 7, silakan ikuti saya di sini. Terus kalau misalnya tamu saya mau minum air gitu, kita langsung tidak saya begini, tunggu ya Bapak, saya harus begini, tidak, harus langsung layani tamu tersebut, berikan perhatian gitu. Terus mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. Kita amati misalnya waktu itu dia ada bawa barang, misalnya ada bawa tas atau barang-barang yang agak berat gitu, misalnya Bapak biasa saya yang bawa gitu, bawa ke dia tempat duduk, misalnya contohnya gitu. Kita sudah membahas mengenai contoh-contohnya, kita masuk ke prinsip dari masing-masing prinsip pelayanan prima. Baik, yang pertama itu pelayanan prima berdasarkan konsep. Prinsip dari pelayanan prima berdasarkan konsep atau attitude. Saya Clau. Kepada UG kami silakan. Terima kasih kepada Kak Clau yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi menurut saya di poin yang mengatakan bahwa pelayanan prima berdasarkan attention atau perhatian, di situ bisa kita lihat bersama-sama ada 3 prinsip. Nah, mungkin teman-teman bisa baca. Lalu kalau menurut saya kata kuncinya di sini adalah perhatian. Jadi ketika saya, Anda atau ketika kita berada di industri perhotelan,
baik di departemen front office, housekeeping, F&B service maupun di departemen apapun itu, ketika kita memberikan pelayanan kepada tamu, kita harus bersungguh-sungguh dalam arti memberikan perhatian yang baik kepada tamu. Contohnya contohnya di departemen F&B service. Nah, pada saat ada customer yang memesan memesan makanan atau minuman, di situ mereka yang bertugas si waitress atau waiter, dia yang bertugas untuk menghandle tamu yang memesan makanan, dia harus memberikan perhatian secara penuh kepada pelanggan tersebut. Di sini dalam arti ketika customer memention makanannya, si tamu tuh harus memberikan perhatian secara penuh supaya nanti pas dia membawa makanannya itu jangan terjadi kesalahan, maksudnya salah bawa menu gitu. Terus yang kedua, di sini ada poin yang mengatakan bahwa selalu dapat mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. Itu contohnya ketika kan di dalam sebuah di F&B service itu kan kalau menyajikan makanan itu kan ada tiga menu tuh, ada appetizer, ada main course, ada juga dessert. Nah, yang pertama-tama itu kan pasti kasih makanan yang pertama kan appetizer. Nah, ketika si waiter atau waitress ketika melihat tamu sudah selesai makan, dia harus cepat-cepat ke sana terus tanya, Pak atau Ibu sudah selesai makan, boleh saya angkat, supaya tamu jangan menunggu lama gitu. Itu juga salah satu bentuk perhatian dari seorang waitress atau waiter. Ya, itu saja sih menurut saya kembalikan kepada Kakak. Baik, terima kasih untuk jawaban dari SG, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi kita semua mengerti dikatakan oleh Kakak UG tadi mengenai pelayanan prima berdasarkan attention, perhatian. Jadi kita harus betul-betul perhatian dengan tamu supaya tidak terjadi kesalahan. Seperti yang Kakak UG jelaskan, misalnya kalau tamu minta mengatakan dia ingin memesan sesuatu, kita harus betul-betul memberikan perhatian penuh pada apa yang dia katakan supaya tidak terjadi kesalahan. Baik, yang berikutnya kita masuk ke pelayanan prima berdasarkan action atau tindakan. Ya, kepada Kakak Resa silakan dijawab. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Klau atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pelayanan prima berdasarkan action itu meliputi 5 prinsip. Yang pertama itu selalu mencatat sikap setiap pesan yang diinginkan dan dikeluhkan oleh pelanggan. Saya mengambil salah satu contoh di bagian departemen front office. Jadi seorang petugas resepsionis harus bertindak dalam menginput semua data-data dari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan reservasi di suatu hotel. Lalu yang kedua, selalu mendata dan mencatat kebutuhan pelanggan. Contohnya, tamu yang sedang melakukan reservasi tersebut meminta special request. Contohnya dia menginginkan kamarnya menghadap ke laut atau view-nya langsung menghadap ke gunung atau ke kebun. Jadi seorang resepsionis harus sedia dan memperlihatkan sikapnya agar tamu merasa dihargai. Lalu yang ketiga, dapat menegaskan dan menyimpulkan kebutuhan tamu. Masih di departemen front office. Jadi di sini petugas resepsionis juga akan melakukan repeat order atau mengulangi semua data-data yang telah diinput oleh petugas resepsionis di dalam komputer. Lalu yang keempat itu dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan. Jadi petugas resepsionis ini pasti bekerja sama dengan departemen-departemen yang lain, contohnya housekeeping. Nah, tamu tersebut kan sebelumnya sudah melakukan reservasi dari jenis kamarnya, tipe bed, lalu seperti special request tadi,
view-nya. Pasti petugas resepsionis ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari tamu tersebut. Lalu yang terakhir itu adanya ucapan terima kasih kepada pelanggan. Jadi ucapan terima kasih ini saya rasa bukan hanya untuk di departemen. Kita sendiri, kita dalam kelas ini juga, jika teman kita telah memberi bantuan atau telah menolong kita, pasti kita tidak melupakan untuk mengucapkan terima kasih. Begitu juga di hotel atau di industri yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kakak Risa untuk jawaban-jawaban yang bagus sekali dan jelas untuk kita semua. Bagaimana konsep pelayanan prima berdasarkan action atau tindakan. Contohnya juga jelas. Misalnya tadi kita buat ini ada tamu yang buat reservasi, mereka minta special request, kita catat. Terus ini nanti pada saat mereka sudah datang, kita betul-betul mewujudkan apa yang mereka minta sebelumnya. Baik, yang berikut kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan konsep pelayanan prima. Baik, kepada teman-teman ada yang ingin memberikan jawaban apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam yang berkaitan dengan konsep pelayanan prima. Saya Kak Lau. Kepada Kakak Ugi silakan. Menurut saya Kak Lau, di situ tadi kan ada poin tentang hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan konsep pelayanan prima. Nah, di situ ada 4 poin. Kalau teman-teman bisa lihat di PPT di situ, jadi dapat saya simpulkan yang berkaitan dengan konsep pelayanan prima. Nah, tadi kan sudah kita bahas di bagian atas tuh, pelayanan prima itu adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada customer kita. Yang seperti sudah dijelaskan oleh Ellen tadi, bahwa pelayanan prima itu diberikan dari hati kita kepada customer. Terus di sini ada poin kedua yang mengatakan pelayanan didasarkan pada standar pelayanan yang maksimal. Nah, berkaitan dengan standar ini di setiap industri dan spesifiknya di setiap departemen-departemen itu kan pasti mempunyai standar operasional pelayanan. Nah, di situ si petugas yang bekerja di bagian departemen itu dia harus memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang diberlakukan di industri atau departemen itu. Nah, kalaupun dia mau memberikan pelayanan di luar dari SOP yang tertera atau yang diberlakukan di departemen atau di industri itu, harus memberikan pelayanan yang baik. Dalam artian, kalaupun dia mau melenceng dari SOP industri itu, harus yang baik, jangan yang jelek-jelek, yang dalam artian membuat industri atau departemen itu tuh menjadi jelek atau buruk di mata masyarakat gitu. Jadi poinnya di sini, kalaupun dia mau memberikan pelayanan yang di luar dari SOP itu harus yang lebih baik, jangan melenceng dari kalaupun melenceng harus yang lebih baik, jangan yang tidak baik gitu. Itu saja sih menurut saya. Sekian, semoga baik. Terima kasih untuk jawaban dari Kakak UG, sangat bagus sekali. Kita sampai kepada sesi akhir dari diskusi kita hari ini, yaitu kesimpulan dari saya mengenai pelayanan prima. Baik, pelayanan prima itu adalah pelayanan yang berarti pelayanan yang dilakukan secara maksimal dari hati seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman, dan dilakukan sebaik-baik mungkin kepada pelanggan atau tamu yang datang ke suatu tempat, misalnya ke hotel. Di pelayanan prima juga ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui, yaitu dari mulai sikap, attitude, sikap yang berarti attitude juga, terus memberikan attention atau perhatian, dan action atau tindakan. Prinsip-prinsip tersebut juga sudah kita jelaskan masing-masing contoh-contohnya. Lalu yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan konsep pelayanan prima juga sudah dijelaskan dengan selalu memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik
lalu didasarkan pada standar atau SOP yang sesuai dengan tempat kita bekerja, lalu memenuhi standar yang sudah dibuat. Ketika SOP-nya sudah ada, kita harus memenuhi dan memperlakukan pelanggan berdasarkan standar-standar tersebut. Baik, demikian diskusi kita mengenai pelayanan prima kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing.